Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh kembali melakukan ibadah baik onsite maupun online Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan, pada hari ini Tuhan, ampuni segala kesalahan kami bagi yang menyaksikan ibadah ini onsite maupun online, termasuk hamba sendiri Tuhan. Ampuni segala dosa dan perbuatan hamba dan anak-anak-Mu semua Tuhan. Dan Bapa, pada hari ini Tuhan, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu. Biarlah yang berbicara itu Engkau sendiri Tuhan. Pakai bibir lidah hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Jika ada penghulu udara, penguasa udara sekalipun yang akan mengganggu jalannya ibadah kami, pada saat ini kami patahkan, kami hancurkan, kami usir, kami tolak
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dengan segala puji hormat bagimu Tuhan. Biarlah Tuhan namamu yang terus dipermuliakan. Taruhlah beberapa murid di setiap hati kami untuk selalu duduk diam di bawah kakimu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah yang sangat luar biasa, dan ini bukan menjadi satu kebetulan, dan ini seizin dengan rencana Tuhan. Dan puji Tuhan, pada hari ini di tanggal 23 Agustus saya bisa kembali untuk melayani jemaat-jemaat dan juga yang lain dalam ibadah-ibadah yang sebelum-sebelumnya. Dan puji Tuhan, kemarin saya melakukan misi bantuan kemanusiaan ke NTT, dan puji Tuhan sebelumnya saya melakukan KKR di Madiun dan juga ada di Pemalang. Dan puji Tuhan, ada beberapa yang menganggapnya itu hanya bohong, saya dihujat, ya kan, saya katanya seperti inilah, untuk tobat lah segala macam. Dia mengaku seorang hamba Tuhan, tetapi yang sudah dideportasi dari sinodenya. Dan kebetulan juga dia membuat satu persekutuan doa. Persekutuan doanya itu legal, ya. Jadi persekutuan doanya itu liar, dan saya tidak akan membahas itu. Tetapi begini, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada perikop-perikop yang saya akan bawakan adalah di mana pelayanan sejati itu adalah melayani dari keluarga inti terlebih dahulu, bukan ke saudara-saudara seiman kita, ya kan? Karena itu firman Tuhan dikatakan apa dalam firman Tuhan? Dikatakan, jadikan semua bangsa muridku, baptis dia dalam namaku. Ya, pergilah mulai dari Yerusalem, Samaria, dan Yudea. Ya kan? Kenapa Yerusalem? Yerusalem adalah keluarga inti kita dulu, yaitu siapa? Ayah, ibu, kakak, adik, ya kan? Bahkan anak-anak kita. Nah, itu perintah Tuhan, perintah Yesus yang pertama. Bukannya kita harus ke Yerusalem, banyak berbondong-bondong langsung tur ke Israel, ke Yerusalem. Bukan seperti itu. Ke Samaria. Samaria adalah saudara seiman kita, yaitu kelompok sel kita, ya kan? Nah, ke Yudea itu dari Yudea, dari kelompok sel, sama-sama belajar. Kita sama-sama mulai utus untuk penginjilan keluar saudara kita yang sebenarnya, sampai ke ujung-ujung bumi. Ujung bumi kita bukan kutub utara atau kutub selatan, ya, jangan salah arti. Yang dimaksud ujung-ujung bumi adalah di mana ujung kamu berdiri, ujung kamu jalan itu sampai di mana? Di situ. Sampai kamu berhenti. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kiranya pahamnya. Oke. Sekarang begini, Pak. Lalu bagaimana Pak untuk pelayanan sejati yang katanya dalam keluarga inti itu? Ya, dalam keluarga inti seperti apa? Keluarga inti adalah kita kan tidak tahu namanya suami dan istri itu ketemu, menikah, sama-sama udah besar, dan nggak bisa kita mengatakan wah kita udah satu frekuensi. Enggak, kita harus klokan. Nah, sedangkan suami frekuensinya FM, istri frekuensinya AM, itu gak nyambung, sama seperti radio itu. Ya, frekuensinya harus disamakan. Nah, maka dari itu biar menyamakan frekuensi adanya di
mesbah doa keluarga tiap malam itu harus dijalani, dilakukan. Karena apa? Mesbah doa itu memperkuat hubungan antara anak dan orang tua, istri dan suami dan anak. Bahkan sebaliknya, gitu. Mesbah keluarga itu tidak saat makan, beda ceritanya. Mesbah keluarga di saat kita ada waktu luang, ya tidak main gadget, tidak main HP. Sekarang adanya HP, iblis pintar. Ya. Nah, iblis juga pintar, ingin kenapa yang diserang keluarga rumah tangga dulu? Karena iblis punya satu siasat licik untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, ya, dengan cara apa? Memasukkan gadget, ya, dikasih yang tahu, ya, dikata permainannya, slot atau segala macam, atau bahkan gosip-gosipnya, membuat ibu-ibu herring bikin gosip pagi-pagi bangun tidur udah gosip, setengah 6 jam 6 udah gosip sana sini yang gak karuan, ya kan? Di sini nggak ada, di sini mungkin nggak ada yang ngaku, ya. Yang nonton juga mungkin enggak, begitu nonton enggak, tetapi setelah nonton ya nggak tahu, gitu ya. Saya bukan menuduh, ya, tetapi menusuk. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita perlu tahu, ya, kita perlu tahu pelayanan sejati dimulai dari keluarga. Ya. Ketika Yesus pertama kali melakukan pelayanan itu di mana? Saat Yesus bersama ibunya, yaitu Maria, di pernikahan Kapernaum, Kana. Ya. Dia membuat satu mukjizat, berubah air menjadi anggur. Ketika itu diundang Yesus untuk datang dalam satu pesta pernikahan, dan ketika itu ibunya mengatakan kepada anak, putraku, anggur nggak ada, habis. Lalu Yesus dengan tenang ketemu sama pelayan-pelayan, tuangkan air ke tempayan ini. Begitu kan keluar, dituangkan air di tempayan, orang-orang pelayan itu keluar, Yesus mendoakan, dan disitulah menjadi anggur. Dan disitulah yang Tuhan maukan adalah pelayanan sejati di keluarga inti dulu. Bagaimana mungkin kalau keluarga inti saja itu tidak becus, tidak baik? Nah, ketika seorang hamba Tuhan yang sudah dideportasi dari sinodenya dan sekarang menjadi persekutuan liar, dan bahkan kononnya akan menggugat cerai, apa nggak happy? Apakah itu pantas ditiru? Bahkan melayani dalam persekutuan doanya, bagaimana jemaat-jemaatnya? Apakah itu tidak menjadi toksik, penyakit menular? Tidak menjadi bahan kunjingan. Mungkin di depannya, oh iya ibu gembala, oh iya ibu, oh iya mami, oh iya begini. Tetapi di belakang mereka, oh ngoceh. Banyak. Saya banyak dapat laporan. Ya kan? Banyak laporan. Dulu saya pun seperti itu. Dulu saya seperti itu. Saya dilaporin ke sinode, nih Yosef nih ya, begini, bla 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 segala macam. Tetapi begitu banyak kamu, Yosef maju aja, dalam melakukan persekutuan doa. Persekutuan Yosef liar nih, begini nih, Yosef dulu seperti ini nih, seperti itu nih, gak bener nih. Tetapi perenungan, akhirnya lambat laun. Saya berdoa, saya mendapatkan bergabung dengan sinode, saya berjalan terus dan mendapatkan kartu kanggo kependekaan. Dan puji Tuhan, bukan saya bangga,
Saya tidak cita-cita menjadi pendeta. Saya tahu kesalahan saya. Sebelum saya jadi pendeta, saya akui. Sebelum saya menjadi pendeta, saya pernah melakukan hal yang sama. Saya masih keduniawian. Saya bercerai. Cerai resmi. Emang pada saat itu saya masih duniawi, belum sekolah teologi ya. Dan saya belum menikah. Setelah kejadian apa yang saya alami seperti Ayub, semua hilang, semua musnah, harta benda ludes, keluarga habis, Tuhan habiskan, saya dimiskinkan. Tuhan ingin saya kembali kepada Bapak. Akhirnya saya sekolah teologi. Apa yang jadi kamu? Dan saya tahu, saya paham. Bukan saya sok pintar, tapi saya juga sambil. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hati-hati sekarang ini. Banyak hamba Tuhan yang serigala berbulu domba. Dia bahkan di luarnya baik, bagus, tapi menyesat, menyesatkan banyak jiwa. Ya kan? Baru jemaat, harusnya jemaat itu jemaat mula-mula diajarkan cinta mula-mula. Belum begitu paham firman, belum adanya pengajaran Alkitab, belum dalam pemuritan, sudah langsung suruh khotbah dalam persekutuan doa. Dan puji Tuhannya lagi, dalam persekutuan doa, di situ tidak ada pendetanya. Saya pikir saya hanya membantu, saya hanya menolong. Nyatanya tidak. Niat baik ditolak. Oke, masalah never mind. Orang yang menilai sendiri. Ya kan? Bahkan seorang hamba Tuhan itu, dia mengatakan, kalau kamu lagi miskin, lagi nggak punya apa-apa, nggak usah keluar-keluar. Puji Tuhan. Tetapi dirinya sendiri pergi ke luar negeri, entah tanda kutip. Kamu jangan jual-jual proposal, tapi dirinya sendiri tanda kutip. Nah, kita tidak bisa saling menghakimi. Dan di situ udah kelihatan. Bapak Ibu, bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan yang notabene bekas ya, second, disebut sebagai pendeta dan melakukan perceraian, gugatan cerai. Apakah ini menjadi contoh dan panutan? Impossible. Selalu kepo. Ketika saya melakukan pelayanan, kepo. Lagi naik kereta, HP saya taruh. Saya di WC lagi. Telepon. Seolah-olah kayak nggak percaya. Sampai satu tim pelayanan, ini siapa sih cewek? Kamu kan udah punya istri. Kok kamu bersini sih? Oh enggak, ini gini. Aku jelasin. Aku memalukan sekali. Kalau iri, bilang bos. Ya kan? Kalau iri, bilang bos. Kalau iri, lo nganan. Gua ngiri, lo nganan. Atau lo ngiri, gua nganan. Ya kan? Nggak usah repot bos. Benahi dulu keluargamu, benahi dulu kehidupanmu, baru kamu bisa melakukan pelayanan sejati. Ketika saya koreksi, saya dihujat, banyak yang mengatakan, Sep, maju terus Sep pelayananmu, maju terus Sep pelayananmu. Banyak orang yang ngasih support, tapi ujung-ujungnya menjebloskan saya. Tetapi Opa bilang, Yosef, kamu ambil waktu 1 bulan, 2 bulan, bahkan 6 bulan, atau 1 tahun, paling cepat itu 2 bulan, masa tenang kamu. Masa tenang untuk apa? Koreksi diri, introspeksi diri, perbaiki diri. Emang orang hanya melihat kesalahan orang lain. 99 kesalahan kita dan dibandingkan dengan 1 kebaikan kita, orang hanya melihatnya kesalahan itu aja. Nggak mungkin kebaikan.
Percaya deh. Ketika kesalahan itu terus dihujat, manusia kita sendiri sudah berbuat sedemikian rupa untuk merubah sifat kita, karakter kita menjadi yang Tuhan inginkan. Mereka kan nggak tahu. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Dibaptis kalau secara ini kan dikuburkan dosa-dosanya dengan kematian Yesus dan bangkit bersama-sama dengan keluar dari air itu, bangkit dari kematian bersama Yesus. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita jangan jadi orang itu jangan terlalu ini. Orang melihatnya lah paling kan udah nyilup keluar, manusia sama, Yosef yang sama, tapi orang tidak tahu pembaruan dirinya. Nah, orang selalu mengatakan seperti itu. Nah, kamu seperti ini, kamu bohong ya, berhenti ya, kamu bertobat ya. Yang bertobat tuh lu, bukan gua. Seorang hamba Tuhan bisa nih menghakimi, dia pintar. Tetapi yang perlu ketahui, saya mengatakan apa? Kalau mau ngomong sama orang itu ngaca dulu. Begitu kamu ngaca, keluarkan balok di matamu. Jangan lihat balok di mata orang lain, sedangkan balok di matamu tidak dikeluarkan. Hebat kan? Yang hebat firman Tuhan bukan saya. Orang yang menghujat selalu pintar. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Orang mau menghujat kita mau apa nggak apa. Hanya Tuhan yang tahu 1% kebaikan kita. 99 kesalahan kita Tuhan lupakan. Itulah bedanya manusia duniawi dengan Tuhan. Ada kesaksian lagi saya. Belum lama ini, hari ini dikremasi. Belum lama ini ada saudara, jadi saudara sepupu, dia menikah tapi udah bercerai, Katolik. Nah, saya bukan ngomong agama, tetapi bercerai baru 3 bulan. Ternyata baru 3 bulan ini bercerai. Sebelumnya mereka udah pisah. Ada yang simpang siur, yang ceweknya selingkuh lah, yang cowoknya selingkuh lah. Ternyata yang cowoknya ini, mantan suaminya ini meninggal. Nah, yang ceweknya nggak tahu kemana. Itu saudara sepupu saya, nggak tahu kemana. Tapi saya melihat anak-anaknya, karena itu masih saudara saya ponakan sepupu saya. Saya menghargai. Dan ternyata meninggalnya itu karena jantung. Setelah melakukan hubungan intim, dia mau ke kamar mandi, dia jatuh, badannya pada biru. Anak-anaknya bilang mau diotopsi, tetapi nggak boleh. Dicurigai adanya indikasi obat-obatan. Nah, ketika itu katanya dari versi anaknya ini bilang, Papa dengan cewek ini sudah nikah siri. Loh, kok bisa? Udah punya anak 2 kembar. Terus ini kematian ini siapa yang mendoakan nanti? Agama Kristen. Iya. Dari gereja tit lah ya. Saya tidak akan nyebut. Ternyata masih simpatisan. Loh, gimana ceritanya? Dia masih simpatisan, tetapi menikahnya di nikah siri. Hanya formalitas. Wow. Awalnya tidak ada yang mendoakan. Tetapi entah gimana, hanya gereja yang notabene-nya BODO tit. Itu aja. Yang mau melayani hanya simpatisan. Kalau berdasarkan kemanusiaan, oke. Tetapi lihat track record-nya. Kalau simpatisan dia seperti kutu loncat. Maka dari itu, disinilah kita belajar. Gereja tidak menjamin kita masuk surga. Pendeta tidak menjamin kita masuk surga. Tetapi apa? Keluarga.
Dari keluarga dulu terlebih dahulu kita pakem. Ketika kita pakem dalam keluarga, kita sepakat sama-sama melayani Tuhan, itu akan menjadi dampak kelihatan. Saya live streaming di sini, ibadah seperti ini, sepertinya tidak ada apa-apa, ya, isinya kosong. Emang kameranya menghadapnya saya, enggak ke semua. Nah, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, Pak, saya banyak yang ngomong, saya tuh mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi dari mana saya pelayanan, Pak? Bagaimana? Saya katakan, memang kamu akan dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi kamu melayani Tuhan itu tidak untuk gereja. Gereja udah ada bagiannya sendiri. Nah, orang udah masuk gereja, ibarat kata mobil rusak masuk ke bengkel. Gereja itu kan bengkel. Nah, di bengkel kan sudah ada orang yang membetuli. Nah, yaitu pendeta, majelis, dan juga yang lain. Nah, kita di sana ngapain? Ngerusuhin, recokin. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, maka itu saya katakan, kamu keluar. Banyak orang-orang di luar sana yang masih membutuhkan untuk pertobatan. Dari situlah kita harus tahu, kita harus paham. Nah, sebelum kita keluar untuk melayani, kita pertama-tama layani dulu keluarga inti kita dulu. Loh Pak, saya nggak punya suami, Pak, saya sudah cerai. Bukan masalah caranya dulu. Fokus pada perbaikan dulu. Perbaikan kehidupanmu, keluargamu dibenahi. Kamu punya anak, urus anak, didik sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan seperti itu. Kamu dipakai menjadi saksi kehidupan. Apa yang kamu alami, orang lain akan alami nanti. Dan kamu bisa menjadi saksi. Oh, orang lain pernah seperti itu kejadianku, aku berarti ada solusinya. Aku berarti sudah pernah melewati masa-masa itu. Bapak Ibu, kita nggak perlu merasa minder. Tetapi kita perlu harus adanya perbaikan diri, koreksi diri, introspeksi diri. Sebelum pelayanan, firman Tuhan dikatakan apa? Letakkan persembahanmu dan berdamailah kepada musuhmu, supaya musuhmu jangan menyerahkan kamu ke pengadilan, ke hakim. Paham? Jadi kita melakukan pelayanan itu, kalau kita belum beres, ya, kita mungkin sama keluarga udah beres, mungkin sama si ini sama si A, lakukan penyelesaian dulu, diselesaikan, minta maaf atau apapun, agar pelayananmu itu sejati, tidak ada omongan yang lain-lain. Ya kan, ketika seseorang itu melayani dan itu menjadi kunci, pelayanan yang ngomong nggak cuma 1-2 orang, bahkan itu hampir seluruh Purwokerto, hampir kota-kota lain yang mengatakan seperti itu. Apalagi cewek. Satu hal, Bapak Ibu, dalam akademis teologis itu dikatakan seorang hamba Tuhan atau pendeta perempuan itu tidak diizinkan untuk baptisan dan pernikahan atau peneguhan kalau mereka sedang ada masalah dalam perceraian. Itu akan mengimpartasikan, apalagi tumbang tangan, nggak boleh. Opa saya pernah ketika itu mau ditumbang tangan, tangkis sama opa saya juga enggak. Bukan saya karena dalam firman Tuhan disitulah di dalam perjanjian lama ada sebab.
Bapak Ibu, sudah dikasih di dalam Tuhan. Emang saya keras. Ya logis. Alkitabiah saya keras. Tetapi saya tidak menunjukkan satu kebencian terhadap orang, enggak. Tetapi satu untuk membangun agar seseorang itu benar-benar mau berubah. Perubahan itu tidak bisa dipaksakan. Belajar dalam proses kehidupan itu sangat bagus. Jangan hanya belajar, tetapi lakukan perubahan demi perubahan. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. 10 menit lagi saya selesai ibadah ini. Saya pakai. Bapak Ibu, jadi dalam pelayanan kecil, pelayanan sejati, mulailah dari keluarga ini. Setelah keluarga ini kita bisa keluar, ya, dalam ibadah-ibadah kayak konsel, ya, persekutuan doa, kita bisa saling menguatkan. Dan dari situ kita sudah pakem, kita baru keluar ke saudara-saudara yang lain, saudara-saudara sebelah, ya, sampai ujung-ujung dulu. Itulah Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan bisa dipahami. Saya tidak mengaitkan atau menyambung-nyambungkan, nah, tetapi saya mengambil beberapa contoh. Dan puji Tuhannya, yang saya akan menyambung, tidak ada yang kematian. Saya akan nyambung yang kematian. Saudara saya, tidak ada yang mendoakan dengar-dengar. Niat saya hanya menolong. Saya bukan mencari mereka, tetapi saya ya udah, itu terserah. Itu pilihan dari keluarga mereka. Saya tidak bisa memaksakan. Karena yang satu Kristen, satu Katolik, berbeda. Katanya di situ tulisannya upacaranya secara Kristen. Saya tidak tahu. Saya sekarang tidak urusan. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Maka dari itu, saya melayani Tuhan dari keluarga, dari keluarga ini. Keluarga yang lain nggak masalah. Ya, seperti Yesus juga tidak kenal di Yerusalem, tidak dikenal di kota lainnya, tidak dikenal. Jangankan Yosef, lu siapa, Sep? Tuhan lu berkata, Tuhan, aku nggak dikenal di Bogor. Jangankan lu, Sep, Yesus aja anak Allah tidak dikenal di kota kelahirannya, bahkan diusir. Heran kan? Nah, gitu. Bapak Ibu itu usah khawatir. Kita fokus pada Tuhan, karena Tuhan yang buka jalan buat kita. Kita lepaskan pengampunan mereka yang mereka sendiri. Saya berkata sama saudara saya, sama cici saya, Ci, sudah lepasin pengampunan, Ci. Iya, aku akan melepaskan pengampunan. Aku juga udah melupakan. Aku nggak mengenal mereka. Ci, memaafkan dan melupakan, biar kita tidak punya sampah di hati. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih ditambah. Kita harus tahu, ya, pelayanan yang sesungguhnya kita harus benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pak, apakah saya harus sekolah teologi? Ya, kalau perlu sekolah teologi ya, biar kita tahu, nggak asal main comot ayat dan itu digatok-gatokin, diklop-klopin, disama-samain, disambung-sambung. Enggak. Ya. Ada namanya persekutu pendalaman Alkitab. Saya sering memberikan pengajaran kepada teman-teman yang mau, baik itu lewat online maupun lewat WA, video call, ya, ataupun yang lain lah, segala macam, segala media banyak. Adanya pemuritan dan pendalaman Alkitab itu bisa dilakukan untuk apa? Tidak ada yang dapat sertifikat, ada yang tidak. Tetapi itu dalam untuk kelompok-kelompok kecil, kelompok sel. Ya.
dan juga untuk penginjilan itu masih bisa. Tetapi untuk khotbah di atas mimbar itu tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Kalau di luar sana saya nggak tahu. Waktu dulu yang sudah-sudah, ketika saya menawarkan diri, Pak, saya boleh ke pelayanan mimbar? Oh, boleh, saya wani piro, wani ngamplopi piro saya. Pusat langsung terang-terangan, ya kan? Pelayanan itu di patok. Saya salut dengan saudara kita yang berseberangan. Ketika dari luar kota ada ulama yang datang ke kota Purwokerto dan ikut berjemaah di hari Jumat, diizinkan untuk khotbah. Itulah satu kesatuan. Tetapi kalau di agama Kristen Protestan, wow, wani piro, wani ngamplopi piro, berani berapa ngamplopi, hebat kan? Semua gereja itu hamba Tuhan rampok. Saya katakan, loh, kalau tempat penghidupan silakan. Ada yang mau khotbah silakan. Asal itu benar-benar seorang hamba Tuhan sejati. Dia pendeta yang sudah teruji. Sekarang lagi digunjing loh. Adanya satu pendeta yang lagi viral di YouTube karena menghakimi NTT. Mengatakan NTT itu miskin. Ini jangan dipotong ya. Mengatakan NTT miskin, apa segala macam. Saya dalam diskusi, saya dengar itu malu. Ada satu pendeta namanya M. Dia mantan preman atau mantan apa? Dia pernah di penjara. Kalau tidak bisa membantu, nah sekali lagi, ini juga ada kaitannya. Kalau kamu miskin, kamu nggak punya, kamu nggak usah keluar-keluar. Saya katakan sekali lagi, kalau kamu tidak bisa membantu secara finansial, bantu secara tenaga. Kalau tidak bisa bantu secara tenaga, bantu secara doa. Kalau nggak bisa bantu dalam doa, ya udah diem, minimal diem. Diem itu emas, emas itu kuning, kuning itu yang berlayar di kali, yaitu tahit. Ya, saya tidak akan ikut. Saya jadi apa ya? Saya sebagai pendeta, Pak, Bapak kok sekarang jadi arogan? Saya bukan arogan, tetapi saya benci dengan manusia-manusia yang seolah-olah mereka mengaku seorang hamba Tuhan, sok-sokan, sok rohani, tetapi dia tidak sadar akan kesalahan dia sendiri. Saya katakan, saya nggak minta sama lu juga nggak apa-apa. Masih banyak orang-orang yang Tuhan gerakkan. Saya percaya dengan iman. Ketika Nabi ini dikejar penjaga kerajaan, penjaga istana, dia lari di ujung sungai dan kelaparan. Tuhan apa penjaga? Tuhan bisa pakai siapa saja. Pakai anak-anak setan untuk menjadi makanan untuk saya, berkat aja untuk saya. Bahkan orang-orang baik yang notabene sama satu rumpun dengan kami itu sama. Orang pernah anak-anak setan dalam arti kata apa? Saya katakan, baik itu orang yang notabene yang udah dicap oleh manusia, yang bekas napi, nggak bisa kerja, mantan preman, mantan pembunuh, pernah ketemu saya, Pak, doakan saya. Saya pernah sekali waktu saya kasih nominalnya kecil, tetapi dia kembalikan, wow, lebih dari itu. Pak, ini Bapak, enggak Mas, enggak apa-apa Pak. Malah dia ngomong, Pak, kalau ada apa-apa, saya backup Bapak deh Pak. Ada yang ganggu Bapak, saya maju dulu. Oh, gak usah. Saya sudah ada yang bilang, siapa Pak? Tuhan. Kalau saya secara daging seperti dahulu, saya bisa
hajar tuh orang. Bisa saya perintahkan dengan satu jari jalan, satu jari aja jalan. Saya tapi tidak mau. Hidup saya udah dipulihkan Tuhan. Kita harus menjadi berkat. Itu akan berdampak bagi keluarga saya. Saya tidak mau kejadian ini seperti keluarga yang dulu. Saya bukan Yosef seperti yang dulu. Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita. Kita angkat satu pujian. Sejarah hidupku, hanya Tuhan yang tahu sejarah hidup kita. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi lukisan kelabu, telah penuh dengan warna-warni yang indah, karena Kau pelukis hidupku. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau penuntunlah. Oh Yesus, Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berhenti dalam rencana-Mu. kita sama-sama renungkan lagu ini. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau penuntun langkahku. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berhenti dalam rencana-Mu. Oh Yesus, Kau tahu sejarah kami, Tuhan. Masa depan bersama Tuhan. Kami bukan hidup seperti manusia. Walaupun orang-orang manusia dunia masih dia tinggi, tapi Engkau tidak, Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setelah merenungkan beberapa lagu itu, tidak hanya sekedar pujian dari kata-kata, kita harus tahu sejarah hidup kita. Tuhan yang sudah rencanakan, Tuhan yang sudah ukir. Tuhan punya rencana sebelum kita dilahirkan. Tuhan sudah tahu ini perjalanan kita seperti apa. Kita renungkan. Mungkin dulu hidup kita kelabu, tetapi kita ketika menemukan Yesus, kita bukan hidup yang kelabu lagi. Kita dalam rancangan Tuhan itu memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan, selalu ada warna-warni. Bapak Ibu, renungkan dalam waktu 5 menit. Apa yang mau jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Kita harus tanya. Kita jangan hanya berdoa demi kepentingan kita, aku dan aku. Enggak. Tetapi kita dengar-dengaran suara Tuhan. Apa yang menjadi mau kehendak Tuhan pada kita? Emang sekarang sudah digenapi firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Peperangan gempa bumi dan juga gunung meletus, bencana semua sudah tergenapi. Sangkakala ke-6 sudah dibunyikan, tinggal menunggu sangkakala ke-7. Ini masuk dalam masa penyiksaan antikris. Dan ini sekarang dunia sedang digoncangkan dalam arti kata sedang diayak, digoncangkan iman. Mereka dekat dengan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan dekat kepada Tuhan. Kenapa kok sekarang anak-anak Tuhan lebih dahulu? Anak-anak hantu nanti. Anak-anak Tuhan dulu. Ya kan? Begitu digoncangkan dengan keras, anak-anak hantu itu melihat, kalau lu nggak bertobat nih seperti ini. Banyak yang disaring, yang bertahan dia dalam ayakan, dalam saringan, dia yang menang. Kalau yang terlempar, dia kalah. Anak-anak hantu itu, karena itu kita jadi dampak bagi banyak orang. Masuk dalam penyaringan, masuk dalam goncangan. Kita harus kuat dalam iman. Karena itu Tuhan sendiri berkata pada saya, anakku, tetaplah tenang. Aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Saya pegang kata-kata itu. Saya meneraikan dalam hati saya. Karena Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan saya, tidak pernah sekali-kali menelantarkan saya. Saya tidak pernah sekali-kali Tuhan tidak pelihara saya. Karena saya lihat bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Burung pipit aja tidak menabur, tidak menuai, dia dikasih makan. Kenapa? Kita anak-anak sebagai anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Tuhan pelihara kok. Biarlah orang-orang duniawi melihat kita kejelekannya doang. Nggak masalah. Kita jangan fokus sama mereka. Kita fokusnya sama Tuhan. Bapak Ibu, kita panggil begini. Kita akhiri ibadah kita. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada saat ini kami selesai ibadah. Namun sebelumnya Tuhan, kau melihat tangan-tangan anakmu yang mulai terangkat. Di mana yang sakit, mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur darahmu Tuhan. Segala sakit penyakit apapun, Kau sembuhkan dengan bilur darahmu Tuhan. Dan bagi mereka anak-anakmu Tuhan yang hilang pengharapan, putus asa, Engkau berikan pengharapan baru. Bapak, kami percaya hanya Engkau yang sanggup memelihara kami, hanya Engkau yang sanggup mengampuni segala dosa kami, dan hanya Engkau yang sanggup melihat 1% kebaikan kami dan 99% kejelekan keburukan kami Engkau lupakan. Tapi kami percaya hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa kemenangan. Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkatilah Engkau
segala pekerjaan, usaha pekerjaanmu, studimu, dan yang lain-lainnya. Kiranya Tuhan memberkati mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, ibadah telah selesai. Kita akan bertemu kembali di minggu awal, di minggu tanggal 30 ya, akhir bulan Agustus. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.